Baik, kita langsung saja berbincang bagaimana persiapan dari pilkada dan apa saja yang paling penting untuk diwaspadai dalam pilkada serentak besok. Saya langsung ke Mas Fadli terlebih dahulu. Mas Fadli, apa catatan yang paling penting yang harus diwaspadai dalam pilkada serentak besok sebenarnya? Kalau belajar dari pilkada serentak sebelumnya tahun 2015. Ya, pertama tentu saja adalah soal persiapan logistik penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Logistik ya? Karena yang paling penting adalah ketika logistik itu bisa terdistribusi dengan baik, Ya. kemudian tepat waktu, tidak ada kesalahan, kerusakan, maka pilkada akan bisa berjalan lancar. Karena kan logistik itu ujung tombak dari pemilih memberikan hak suaranya. Kertas suara, bilik suara, dan lain sebagainya. Kalau logistiknya tepat waktu, kemudian tidak ada yang rusak, kemudian tidak ada kendala di TPS, itu yang menurut saya yang mesti dipastikan malam ini berjalan dengan baik, lancar, tidak ada hambatan. Apalagi tadi dikatakan juga ada potensi hujan ya, cuaca yang tidak bersahabat, ada potensi banjir di beberapa titik TPS. Ini yang menurut saya perlu disiapkan skenario-skenarionya. Nah, itu soal logistik. Nah, yang kedua, agak menarik pilkada 2017 dibandingkan dengan pilkada 2015 yang terakhir, Mas Indra, soal potensi politik uang. Tadi baru saja Ketua Bawaslu mengeluarkan pernyataan ada 600 dugaan pelanggaran politik uang yang ditemukan selama masa tenang. Nanti mungkin bisa diverifikasi ke Ada 600 dugaan kasus politik uang selama masa tenang. 3 hari ini? 3 hari, di 101 itu. Nanti mungkin bisa dicek ke Bawaslu. Nah, menurut saya ini tentu salah satu pertemuan salah satu temuan yang paling luar biasa, mengkhawatirkan sekaligus karena semakin mendekati hari pemungutan suara. Nah, kalau dibandingkan dengan pilkada 2015, pretensi politik uangnya tidak sebesar ini. Kita waktu itu juga memantau sebelum hari H, H-1, hari H, itu pelanggaran politik uang tidak sebanyak itu. Nah, ini selama tidak masa sebanyak tenang. Itu hari H ya? Di H-1 ya? Di masa tenang. Nah, ini di masa tenang saja ada sekitar 600 dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas pemilu sesuai dengan pernyataan Pak Muhammad. Nah, ini juga terkonfirmasi dengan temuan kita dari kemarin Perludem melaksanakan aktivitas pemantauan melalui media massa. Kemudian ada beberapa teman-teman yang memantau di lapangan terkait dengan dugaan pelanggaran politik uang. Memang kecenderungannya meningkat pelanggaran politik uang dengan berbagai modus. Misalnya di Bangka Belitung itu ada penyebaran sembako yang cukup masif kepada pemilih. Kemudian di Pati itu ada pemberian uang tunai yang sudah tertangkap tangan dan sekarang sedang diproses di Panwas Kabupaten Kota. Kemudian di Sulawesi Barat juga adanya pemberian uang tunai kepada pemilih, ada 4 orang kemudian yang tertangkap tangan oleh Panwas. Nah, ini menurut saya menjadi salah satu perhatian penting di H-1 menuju hari H besok sebelum hari pemungutan suara. Saya agak khawatir, jujur saja, kalau melihat kecenderungan masifnya pelanggaran politik uang ini, potensi memberikan uang kepada pemilih di pagi hari sebelum hari pemungutan suara, atau yang dikenal dengan serangan fajar itu akan meningkat. Nah, makanya kemudian ini penting untuk jadi perhatian bagi pengawas pemilu, bagi aparat penegak hukum, bagi masyarakat sendiri, bagi pemantau pemilu untuk mewaspadai kecenderungan praktik pelanggaran ini. Baik, kita kebetulan juga sudah tersambung dengan Komisioner Bawaslu, Nasrullah. Selamat malam, Pak Nasrullah. Selamat malam, Bung. Baik, Pak Nasrullah, kalau kita lihat tadi seperti yang disinggung oleh Mas Fadli dari Perludem, benarkah memang ada temuan dari Bawaslu 600 kasus dugaan politik uang di 101 daerah ini selama masa tenang? Ya, jadi memang benar yang disampaikan oleh Bung Fadli. Tetapi kalau kami dari sisi angka pastinya mungkin agak berbeda dikit ya. Iya, berapa? Nah, tapi bukan di situ tuh. Nah, jadi kasus yang memang marak sekarang dan banyak yang ketangkap, Mas ya. Banyak yang ketangkap oleh panwas kami yang ada di bawah. Ya, dan yang lebih parah itu memang model mereka sekarang melakukan praktek politik uang ini itu ada 2 pola. Yang pertama, nampaknya yang memainkan ini ada pola cara memutus mata rantai antara kandidat ya dengan para pelaku yang ada di bawah. Jadi yang bermain ini posisi yang di sayap, pihak-pihak sponsor atau mungkin para petarung ya, pemain judi yang ada di situ tuh, istilah kalau di Jawa ini para botoh-botoh. Nampaknya di situ tuh mata rantainya. Kemudian yang kedua... Tapi memang tidak terkait dengan kandidat? Halo? Tapi memang tidak terkait dengan kandidat, Pak Nasrullah?
Itu yang sekarang dalam posisi lagi ditelusuri lebih dalam, karena kami juga nggak percaya kalau hanya seperti ini polanya. Tetapi Sentra Gakumdu akan bekerja secara maksimal, memastikan mencari hubungan terus ya. Jadi kami akan melacak sampai ke ujung-ujungnya. Baik. Kalau itu memang ada, tetap proses hukum akan ditempuh, Mas. Seperti itu. Oke, yang kedua apa tadi, Pak? Polanya? Nah, yang kedua polanya nampaknya, jadi mereka gini Mas, jadi selain memutus mata rantai ini tadi, mereka juga melakukan modus berupa bentuk yang lain. Jadi ada hal yang bukan dalam bentuk uang tunai yang mereka berikan, tetapi kayak semacam kartu e-tol itu loh Mas. Jadi apa sih namanya ya? Voucher yang dipakai untuk bisa berbelanja atau menukar barang. Uang elektronik begitu ya? Nah, seperti itu kira-kira tuh. E-money ya, oke. Uang elektronik itu yang dipakai yang dipakai di beberapa tempat untuk berbelanja. Nah, ini yang kita susah lacak dari mana sumbernya, ya. Mereka menggunakan itu. Nah, meskipun sebenarnya di medsos telah marak beberapa alat tukar yang sedemikian itu, yang seperti itu. Nah, dan juga ini kawan-kawan di Sentra Gakumdu bekerja keras ini, Mas. Baik, nah, baik. Jadi 1-2 hari ini tampaknya kami kerja ekstra dan ada beberapa yang sudah ketangkap bahkan OTT sendiri, Mas. Begitu, Mas. Oh, ada OTT juga bahkan ya, Pak? Iya, kita tangkap di situ tuh, langsung ketemu di jalan. Dari mana ketahuannya, Pak? Informasi dari teman-teman ini, jadi termasuk dari informasi dari kawan-kawan para pegiat yang ada di daerah, Mas. Oke, jadi ada pengawas independen sendiri begitu ya? Iya. Baik, kalau tadi disebutkan angkanya 600, jumlahnya tidak persis seperti itu, jadi jumlah persisnya berapa, Pak Nasrullah? Kurang lebih baru sekitar, enggak sampai juga 200-an, ya. Oke, ditemukan paling banyak di wilayah mana? Wilayah timur untuk sementara. Di wilayah mana, Pak? Timur. Oh, Indonesia Timur ya? Iya. Paling banyak di situ. Oke. Ya. Baik, saya akan ke Bung Rey. Ya. Bagaimana Anda melihat ini? Ternyata ini semakin menarik, ada dua pola seperti memutus mata rantai, jadi menjauhkan dari kandidat begitu ya, memutus mata rantai yang kemudian pakai istilah ketika ditangkap, oh ini untuk kepentingan taruhan saja, penjudi begitu ya, taruhan calon A atau calon B begitu, jadi supaya calon A yang menang dalam pertaruhannya dorong begitu kan, seperti memutus mata rantai. Lalu kemudian pembagiannya tidak bentuk uang tunai lagi, tapi seperti tadi uang elektronik itu. Ya, saya akan mulai dulu mengapa kira-kira praktek politik uang ini kok bisa makin membesar gitu, berbanding terbalik dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya, 2015, yang trennya sebetulnya menurun gitu ya. Nah, ini sebetulnya sudah kita wanti-wanti sejak dari awal, sejak Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak akan lagi melakukan persidangan sengketa terkait dengan proses. Nah, sejak itu kita sudah mengatakan. Itu ada dampaknya ya ternyata. Ini dampaknya. Karena sebetulnya yang paling ditakutkan oleh para kandidat itu bukan di penjara, bukan ini, bukan itu, gitu. Tapi dibatalkan kemenangannya gitu. Itu persoalannya. Dan dibatalkannya itu bukan hanya karena persoalan mereka tertangkap tangan para pelakunya dan dikaitkan dengan tapi jika ditemukan prosesnya memang terdapat praktek politik uang, manipulasi, pengerahan misalnya PNS dan seterusnya itu, entah siapapun yang melakukan ininya gitu, tapi diduga tindakan itu untuk memenangkan kandidat tertentu. Jadi yang dilihat itu bukan pelaku, tapi kepada siapa ini dilakukan. Nah, itu dapat dampak itu, dan itu dapat dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, sejak walaupun tadi misalnya putus mata rantai pun nggak ngefek ya kalau kita lihat MK sejak itu ya? MK memperkenalkan mekanisme itu, tren politik uangnya menurun, tren manipulasinya menurun, tren intimidasinya menurun, ya. Juga tren model-model kecurangan lah ya, kelihatan menurun. Kenapa gitu? Karena orang takut dia nggak berbuat apa-apa misalnya, tapi terbukti suara yang dilakukan secara manipulatif terhadap dirinya, kemenangannya bisa ditunda oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sejak Mahkamah Konstitusi khususnya sejak 2015 ya mengatakan
mereka betul-betul hanya melakukan sengketa atas selisih suara di antara para kandidat, tidak berhubungan lagi dengan proses sekarang diserahkan kepada Bawaslu gitu. Nah kita udah menduga akan marak ini praktek politik uang, dan ini kejadian seperti yang kita lihat 2016 ini. Gitu. Baik, nanti kita lanjutkan ya, kita tahan dulu, tetaplah bersama kami, CNN Indonesia Prime News masih akan mengulasnya lebih lanjut setelah jeda berikut. Baik, tadi Bung Rey sudah menjelaskan ada salah satu keputusan MK begitu ya, yang tidak lagi menangani masalah proses tapi hanya sengketa hasil ya. Mutlak sengketa hasil. Mutlak sengketa hasil, lalu dampaknya akan seperti ini. Akan kelihatan seperti sekarang. Kalau pandangan Anda sendiri seperti apa, Mas? Ya, selain soal tadi disinggung Mbak Ray, saya sangat sepakat. Juga kemudian soal ada problem bahwa sangat pragmatisme calon ya, dengan cara memenangkan pemilihan dengan cara apapun, termasuk dengan cara memenangkan dengan memberikan uang, melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Nah, menyambung dengan pendekatan ke Mahkamah Konstitusi tadi, kenapa kemudian politik uang semakin marak dibandingkan Pilkada 2015 pada Pilkada 2017 ini? Ada pendekatan baru juga di Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat ambang batas selisih suara untuk bisa mengajukan sengketa hasil ke MK. Kan di Undang-Undang Pilkada itu sekarang ada syaratnya. Minimal 0,5% sampai 2%, tergantung jumlah penduduknya. Jadi semakin kecil jumlah penduduknya, selisihnya diharapkan semakin kecil juga. Nah, pengalaman 2015, jika permohonan pasangan calon yang kalah ke MK itu tidak memenuhi ambang batas selisih suara, MK langsung menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima tanpa memeriksa substansi perkaranya, dalil-dalil permohonannya, bukti-bukti yang diajukannya. Selisih aja ya. Berpatokannya hanya kepada selisih. Selisih tidak memenuhi, permohonan itu langsung dipotong di pemeriksaan awal. Itu yang sekarang? Iya, yang sekarang. Di 2015 dipraktekkan itu. Nah, menurut saya itu bisa jadi salah satu faktor juga kenapa kemudian calon-calon kepala daerah mulai berpikir bagaimana kemudian memenangkan pemilihan dengan selisih di luar ketentuan di dalam Undang-Undang 8 2015 itu. Ya artinya selisihnya mesti di atas 0,5 sampai 2%. Kalau selisihnya jauh, meskipun hasil selisih jauh itu didapat dari suatu proses yang curang, penuh dengan money politik, penuh dengan intimidasi dan lain sebagainya, tidak akan diproses kok di MK. Nah, pendekatan calon mulai ke sana, Mas Indra. Dampaknya mulai ke sana. Dan prediksi saya ya, menurut saya dengan pendekatan MK menyelesaikan perkara dengan MK akan cawe-cawe ke soal ini itu semakin jauh begitu ya? Betul. MK hanya melihat kalau selisih suaranya tidak memenuhi syarat di dalam rentang 0,5 sampai 2% dari total suara sah itu, permohonan itu akan langsung dikesampingkan tanpa melihat substansi perkaranya, dalil permohonannya, bahkan kemudian kalaupun ada alasan yang substansial. Misalnya bedanya 3%, tetapi kemudian sebenarnya permasalahan substansial bisa dikesampingkan? Dikesampingkan. Bahkan di 2015 ini ada beberapa daerah yang agak fatal menurut kami permasalahannya. Misalnya di salah satu kabupaten di Sumatera Utara itu Humbang Asudutan. Salah satu partai politik itu punya 2 pasangan calon berbeda dan ikut pilkada. Ini kok kan bisa? Sudah, nah itu yang kemudian menyalahi prinsip pencalonan dalam pemilihan kepala daerah, diajukan sengketa ke MK, dinyatakan tidak dapat diterima karena selisih suaranya jauh. Padahal ada sebuah proses, sangat substantif itu ada sebuah proses yang kemudian sangat bermasalah. Makanya kemudian di Pilkada 2017, menurut kami ya, tadi Bang Ray singgung, pendekatan penyelesaian sengketa hasil ini kemudian akan membawa pendekatan calon memenangkan pemilihan dengan cara curang, dengan berharap selisih suara menangnya jauh. Nah, menurut saya ini salah satu korelasi walaupun penting untuk meningkatkan politik masalahnya ya, sangat bermasalah sekali. Tak satu pun kemudian pada dari 147 permohonan yang diajukan ke MK pada Pilkada 2015, tidak satu pun permohonan yang melewati ambang batas selisih yang diperiksa sampai ke tingkat pembuktian. Dari 147? Hanya 7 kemudian yang diperiksa. 147, hanya 7 permohonan yang sampai ke tingkat pembuktian. 140 lainnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena satu saja, tidak memenuhi kriteria ambang batas selisih suara di Undang-Undang 8 2015 itu. Misalnya di MK berarti? Iya, karena cara berpikirnya berbeda. Kalau dahulu itu kan MK-nya kelihatan cara berpikirnya, kita nggak mungkin sampai ke angka-angka kalau kita nggak menyelidiki prosesnya. Bagaimana kita membuktikan bahwa selisih angka ini terjadi kalau kita tidak tahu apa yang terjadi. Ini kok tiba-tiba disodorin angka saja. Kami kerugiannya sekian, terus bagaimana buktikan bahwa Anda rugi segitu?
Apa yang dilakukan oleh pihak lain sehingga Anda rugi begitu? Benar nggak pihak lain itu melakukan itu gitu? Ternyata ketika ditemukan prosesnya lebih parah dari misalnya gitu ya, yang terdapat di laporan para pengadu, selisih angka itu malah tidak penting lagi bagi MK. Yang diproses mereka itu adalah apanya? Kenapa gitu? Karena MK melihat pemilu itu bukan hanya soal angka. Pemilu itu adalah sejak ia ditetapkan, dilaksanakan, sekarang 6 bulan kan, sampai kemudian penetapan hasil, itu semua yang namakan dengan pemilu. Kira gitu. Oke, baik. Apakah Pak Nasrullah masih bergabung, Pak Nasrullah? Halo? Pak Nasrullah, singkat saja Pak Nasrullah, sebagai penutup, Pak Nasrullah, kalau kemudian masalah sengketanya di MK hanya menangani masalah selisih hasil suara ya, sengketa hasil suara, berarti ini tugas berat bagi Bawaslu kemudian. Apa yang diharapkan oleh Bawaslu? Sebenarnya, karena di Mahkamah Konstitusi ini sudah mengalami perubahan. Ya. Mahkamah Konstitusi nampaknya sudah menjadi mahkamah kalkulator, maka posisi ini yang semua proses-prosesnya diselesaikan di lembaga pengawas pemilu. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya ada praktek politik uang yang terjadi, dan secara kebetulan selisih suara begitu jauh jaraknya, tidak bisa diproses di Mahkamah Konstitusi, maka ada ranah pidana yang bisa dikedepankan di situ. Nah, ranah pidana ini itu sebenarnya kalau ia inkrah itu bisa berdampak diskualifikasi terhadap calon juga. Baik, ya. Apa saya katakan? Karena memang ia bisa dinyatakan tidak memenuhi dalam proses persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nah, di samping itu, seandainya kemungkinan besar yang bersangkutan akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, bisa saja menjadi catatan Bawaslu bahwa terdapat kasus yang sedang dipidanakan. Dan menurut catatan Bawaslu, bisa saja ini diproses melalui Mahkamah Konstitusi. Nah begitu, dalam bentuk rekomendasi mudah-mudahan itu bisa dijadikan rujukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi intinya masih bisa kemudian didiskualifikasi kalau memang ada kecurangan seperti itu. Tapi mungkin mekanismenya berbeda. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Kita berharap pelaksanaan Pilkada serentak besok benar-benar berjalan lancar, tidak ada kecurangan, dan dihimbau untuk partisipasi seluruh masyarakat yang menjadi pemilih di berbagai daerah yang ikut menjalankan Pilkada serentak. Terima kasih Bung Rey, terima kasih Mas Fadil, dan juga terima kasih juga kepada Pak Nasrullah yang merupakan Komisioner Bawaslu dari sambungan telepon.